Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersuka cita karena kita dapat bertemu kembali pada renungan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hati yang Setia. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, Engkau Tuhan yang Maha Mengetahui, kami panjatkan puji syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima pengajaran-Mu. Bapa, saat kami merenungkan tentang pentingnya kesetiaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu, kami sadar bahwa kesetiaan bukanlah sekedar kewajiban, melainkan sebuah panggilan yang berasal dari kasih-Mu. Bantulah kami untuk memahami lebih dalam makna kesetiaan yang sejati, yaitu kesetiaan yang lahir dari hati yang penuh cinta dan penyerahan kepadamu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, menjalankan tugas dan panggilan kita dengan sepenuh hati. Renungan kita kali ini akan membawa kita merenungkan makna kesetiaan dalam konteks kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang pentingnya menjaga janji-janji kita kepada Tuhan, serta konsekuensi dari kesetiaan dan ketidaksetiaan kita. Melalui renungan ini, diharapkan kita semua dapat semakin termotivasi untuk hidup dalam kesetiaan yang sejati, menguatkan iman kita, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima segala pengajaran yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang integritas dalam pelayanan. Paulus, sang penulis surat ini, sedang menekankan pentingnya menjaga kemurnian dalam menjalankan tugas sebagai seorang pelayan yang setia. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dalam ayat ini. Yang pertama, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa pelayanan Kristen haruslah murni dan tidak terkontaminasi oleh kebohongan atau manipulasi apapun. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam segala hal. Paulus mengajarkan bahwa pelayanan sebagai anak-anak Tuhan bukanlah sekedar rutinitas atau kegiatan yang dilakukan sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen. Pelayanan adalah ekspresi sejati dari iman kita, sebuah panggilan untuk mencerminkan karakter Kristus dalam segala aspek kehidupan kita.
Ketika pelayanan kita murni, artinya kita melayani dengan hati yang tulus, tanpa motif tersembunyi, dan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Sebagai pelayan Allah, maka setiap tindakan dan perkataan kita sebagai orang percaya adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita harus memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita secara sukarela menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini berarti kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perbuatan kita menjadi cerminan dari karakter Tuhan. Sebagai pelayan Allah, kita dipanggil untuk hidup dengan standar yang tinggi, yaitu standar kebenaran Tuhan, bukan standar kebenaran dunia. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Alkitab memberi banyak petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, termasuk dalam hal moralitas, etika, dan hubungan dengan sesama. Saudaraku, memiliki hati yang setia melayani dengan kasih karunia Allah, maka kita mengerti bahwa pelayanan yang sejati bukanlah hasil dari kemampuan atau kekuatan kita sendiri, melainkan adalah anugerah dari Allah. Kita hanya alat yang dipakainya untuk melakukan pekerjaannya. Marilah kita melayani Tuhan dengan hati yang setia dan penuh integritas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Apabila disederhanakan, kurang lebih demikian artinya. Apa yang kita pikirkan harus sama dengan yang kita katakan, dan apa yang kita katakan harus sama dengan tindakan yang kita lakukan dimanapun, kapanpun. Ini terlebih lagi berlaku di dalam pelayanan kita kepada Allah. Saudaraku, Paulus dan rekan-rekannya telah membuktikan integritas mereka sebagai pelayan Allah yang setia. Mereka menjaga integritasnya sebagai pelayan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan mereka. Mudah untuk mempraktikkan kasih, kesabaran, kemurnian, dan ketaatan pada Roh Kudus ketika situasi kita sedang baik-baik saja dan banyak orang sedang menghormati kita. Akan tetapi, dapatkah sikap yang sama dipertahankan ketika kesusahan sedang melanda hidup kita? Orang-orang mengumpat dan memfitnah kita, keuangan kita sedang tidak lancar, dan bahkan maut sedang mengancam. Itulah yang diteladankan Paulus dan rekan-rekannya. Mereka memiliki hati yang setia dan penuh integritas dalam melakukan pelayanannya apapun kondisinya. Dengan menjaga integritas sebagai pelayan Allah yang setia, mereka dapat mendorong jemaat untuk melakukan hal yang sama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari memeriksa diri apakah kita sudah menyatakan sikap sebagai pelayan Allah yang setia dalam seluruh bagian kehidupan kita, baik itu di rumah, di gereja, di lingkungan kerja, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Atau jangan-jangan
orang lain melihat kita sebagai batu sandungan. Mari belajar menjadi pelayan Allah yang berintegritas, yang setia. Tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Engkau yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami menyadari betapa seringkali kami lalai dan gagal menjaga kesetiaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu. Kami mohon ampun atas segala kelalaian dan ketidaksetiaan yang telah kami perbuat. Tuhan, kami ingin memiliki hati yang setia seperti Engkau, hati yang senantiasa mengingat janji-janji-Mu dan bertekad untuk menjalaninya. Kami sadar bahwa kesetiaan adalah fondasi yang kokoh dalam menjalin hubungan dengan Engkau. Tanpa kesetiaan, maka segala perbuatan baik kami menjadi sia-sia. Bantulah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mengingat panggilan-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan, kami mengakui seringkali godaan duniawi menarik hati kami untuk menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Kami mudah terlena oleh kesenangan sementara dan melupakan tujuan hidup yang sejati dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu agar kami dapat tetap fokus pada panggilan-Mu. Kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kami mampu menjadi pelayan yang setia. Kami ingin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, mengertilah bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan bukanlah beban, melainkan sebuah privilege. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Dengan hati yang setia, kita akan mampu membawa banyak jiwa kepada Kristus. Marilah kita terus bertumbuh dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.